Saat itu mereka langsung mengarahkan cermin tersebut ke berbagai sudut. Dari cermin itu kelihatan, benar-benar kelihatan semacam kayak wahana yang rame banget. Tapi ramenya bukan rame manusia, sosok dedemit ada di mana-mana. Sosok si Lala yang lagi dalam kondisi tergantung di biang lala. Itu tangannya kegantung kayak gini dulur, diikat di biang lala itu sambil terus merintih kesakitan, nangis-nangis. Dion nggak mau pikir panjang lagi, langsung tuh ditaburin garam yang tadi diberikan oleh Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Muhammad Reza Maulana di channel Tapak Misteri. Halo dulur penikmat kisah mistis dimanapun kalian berada. Gimana? Kalian sudah mempersiapkan planning untuk acara malam tahun baruan atau mungkin belum? Buat kalian yang belum memiliki planning acara tahun baruan, saya saranin mendingan kalian tetap di rumah, stay di kamar kalian sambil nonton kisah mistis di channel Tapak Misteri. Oke dulur, seperti doa saya di setiap pertemuan kita, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dulur penikmat kisah mistis dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh seseorang bernama Sarah. Sarah merupakan seorang wanita muda, usianya masih 20 tahun. Dia berparas cantik dan dia tinggal di sebuah kampung yang terletak di sudut Jakarta. Sarah ini merupakan seorang mahasiswi. Dia kuliah di salah satu kampus yang ada di Jakarta. Lah, di kampusnya Sarah memiliki sebuah pertemanan, lingkup pertemanan, kecil lingkup pertemanannya, yang biasa kita sebut sebagai circle gitu dulu ya. Nah, di circle itu berisikan 4 anggota. Yang pertama adalah Sarah, yang kedua Dion, yang ketiga Adi, dan yang keempat merupakan perempuan yakni Lala. Kisah yang dialami oleh Sarah dan juga ketiga temannya ini merupakan kisah kelam yang Sarah sendiri mengatakan kepada saya bahwa sampai kapanpun dan apapun yang terjadi dia tidak pernah ingin kembali mengulangi hal tersebut. Pastinya kalian semua di sini penasaran dengan kisah yang dialami oleh Sarah dan juga ketiga temannya. Tak usah berlama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Saat itu tanggal 30 Desember tahun 2022, tepat 1 tahun yang lalu. Mereka berempat, yakni Sarah, Dion, Adi, dan juga Lala yang sedang ngobrol di kantin yang berada di kampusnya. Itu pertama mereka ini ngobrolin tentang seorang dosen killer atau dosen yang suka ngusir muridnya atau mahasiswanya ketika melakukan kesalahan gitu loh. Lagi ngobrolin kayak gitu, tiba-tiba obrolan mereka ini terpotong lantaran Adi yang sedari tadi memegang handphone ini bilang ke teman-temannya kalau dia nemuin sebuah tempat wisata baru yang baru dibuka beberapa hari yang lalu. Nah, setelah itu ketiga temannya yang termasuk Sarah, Dion, dan juga Lala ini penasaran dengan tempat yang dimaksud oleh si Adi. Adi pun langsung searching ke Google. Ketemulah di situ sebuah wahana malam yang dimana itu kayak semacam pasar malam gitu dulu, kayak semacam pasar malam. Lah, ada salah satu gambar di Google itu dikasih lihatlah ke mereka semuanya. Melihat gambar itu, orang yang pertama menyetujui ajakan Adi tak lain adalah Lala. Saat itu dia sangat berantusias, bener-bener ya ayo kita berangkat. Nah, sedangkan Dion dan juga si Sarah sendiri sebenarnya mereka berdua ini tidak mau ikut lantaran mereka sudah memiliki agenda tersendiri buat malam tahun baruan. Tapi karena mereka nggak enak hati dan mereka ini ngerasa takut kalau nanti hubungan pertemanan mereka berempat ini akan hancur berantakan, jadi Dion dan juga Sarah pun mengalah. Akhirnya mereka semua ikut. 4 anak tuh
tepat pada tanggal 29. Saat itu waktu menunjukkan pukul 19:30. Mereka berangkat menuju ke tempat wahana tersebut. Tidak jauh dari tempat tinggal mereka semua. Sampainya di sana memang benar, tempat itu terlihat sangat ramai. Ya, selayaknya sebuah tempat wisata malam gitu loh. Di situ Sarah belum menemukan adanya hal-hal aneh yang mungkin nanti akan menimpa mereka. Nah, saat itu Adi ini langsung mengajak teman-temannya untuk menikmati semua wahana yang ada di sana. Itu banyak banget dulu, mulai dari semacam kayak Honda atau biang lala, kemudian ada juga yang disebut dengan sebutan ombak banyu. Itu kayak semacam permainan yang muter-muter gitu. Ada juga semacam kayak perahu gitu loh, dulur. Kora-kora, kalau saya nyebutnya kora-kora itu loh. Banyak sekali pokoknya. Nah, saat itu juga Adi ini mengajak ketiga temannya untuk mengawali permainan mereka dengan menaiki sebuah wisata, di mana itu merupakan sebuah wisata ombak banyu. Mereka naiklah di situ. Sebenarnya si Sarah sendiri ini takut, dia nggak berani. Namun lantaran di sana ada sang kekasih yaitu Dion, Sarah pun dengan tekadnya memberanikan diri untuk ikut naik ke wahana tersebut. Hingga pada akhirnya naiklah mereka berempat. Nah, posisi si Sarah itu berada tepat di sebelah kirinya Dion. Sedangkan Lala dan juga si Adi itu di seberang mereka. Itu kan posisinya kayak melingkar gitu dulu ya. Tempat duduknya itu melingkar lah di seberangnya. Saat itu Sarah ini pada saat naik wahana itu benar-benar dia teriak-teriak ketakutan. Sedangkan si Dion sendiri dia cuma ketawa sambil terus menatap ke arah Sarah. Seakan-akan dia puas dengan apa yang terjadi oleh si Sarah ini. Ya gimana gitu loh, sepasang manusia yang sedang pucin-pucinnya mungkin ya. Nah, setelah wahana itu sudah benar-benar berputar dengan kencangnya, Sarah perlahan nih memberanikan diri untuk membuka matanya. Tepat di hadapannya, dia ngeliat, benar-benar ngeliat. Di sebelah Lala duduk, itu ada sosok wanita yang cuman diem doang tanpa mengeluarkan sedikit pun suara. Diperhatikan di situ oleh si Sarah. Nah, namun tuh, gak lama dari itu, tiba-tiba si wanita ini ketawa cekikikan. Kayak dia ini gak memiliki rasa takut sedikit pun. Selang beberapa putaran wahana tersebut, perlahan memperlambat kecepatannya dan hingga pada akhirnya berhenti. Semua orang turun nih. Namun di situ Sarah masih terus memperhatikan sosok wanita tersebut. Nah, setelah semua orang ini udah turun, sedangkan hanya tertinggal wanita tadi. Entah bagaimana ceritanya. Itu kan di depan Sarah ada orang lewat. Nah, setelah orang lewat itu melintasi depan Sarah, sosok tersebut udah nggak kelihatan lagi sama si Sarah. Entah kemana hilangnya. Di situ Sarah kebingungan. Bahkan dia sampai nanya ke si Lala, "Lah, tadi kok ada orang di pinggir kamu lihat gak?" "Oh iya, Adi kan?" "Bukan lah, bukan Adi. Orang tadi cewek kok." "Ah, kamu ini di tempat ramai kayak gini mau nakut-nakutin aku. Apa sih? Udahlah." Saat itu Sarah kembali merasa heran. Dia ini bingung loh, kok bisa si Lala ini gak nyadar, dia gak ngeliat dan dia gak ngerasa kalau di sebelahnya itu ada sosok wanita. Nah, kalian pasti kurang paham di mana sebenarnya sosok si Lala ini duduk, sosok wanita tersebut duduk, dan sosok si Adi ini duduk. Jadi gini dulu, Lala itu duduk. Nah, di sebelah kanannya adalah Adi. Sedangkan di sebelah kirinya yang dilihat oleh Sarah barusan, itu adalah sosok wanita tersebut. Namun, ketika dilihat oleh si Lala sendiri, dia merasa di samping sebelah kirinya nggak ada siapapun. Nah, selang beberapa jarak, itu baru ada orang lagi. Gitu loh. Nah, kemudian setelah di situ Sarah ini udah benar-benar heran, dia cuma bisa pasrah, ya udahlah, mau gimana lagi? Lagi pun juga Sarah sendiri yang melihat. Nah, sedikit saya jelaskan juga. Mereka berempat ini berencana untuk berada di sana sampai malam puncak tahun baru itu tiba, tepatnya pada pukul 12 malam. Karena biasanya, menurut informasi yang mereka dapat, pihak atau pengelola dari tempat wahana itu akan mengadakan pesta kembang api menyambut tahun baru gitu loh, tahun yang akan datang. Nah, kemudian selanjutnya mereka berencana untuk memasuki sebuah rumah hantu yang terdapat di sana.
Si Sarah awalnya ini nggak mau. Dia ketakutan, apalagi ketika melihat sosok wanita tadi. Namun saat itu beruntungnya ada Randy yang dengan sigap menenangkan si Sarah. Ditenangkanlah di situ. Udah nggak apa-apa. Awalnya saat itu Sarah ini nggak mau ikut. Dia udah benar-benar ketakutan. Apalagi setelah dia melihat sosok wanita misterius yang sebelumnya tadi di wahana ombak banyu itu dulu. Namun karena di sini Sarah bersama sang kekasih yaitu Dion, jadi dia memberanikan dirinya. Setelah masuk, itu pada awalnya yang masuk terlebih dahulu Lala dan juga Adi. Sebelum Lala dan Adi masuk, Adi ini berkata ke si Sarah, "Gak apa-apa Sar, ini setannya bohongan semua. Lagipun kalau memang ada yang beneran malah lebih asik kan. Hush, jangan sembarangan kamu Di, udah sana masuk." Adi pun masuk nih sama si Lala. Nah di belakangnya menyusul si Dion dan juga Sarah. Saat masuk di pintu masuk itu, mereka dibuat kaget ketika ngeliat sosok burung hantu yang bertengker di tempat itu. Kepalanya ini muter, ya wajar gitu dulu. Kalau burung hantu itu kan kepalanya bisa muter mungkin sekitar 90 derajat kalau yang saya tahu ya. Ngeliatin mereka berempat masuk ini. Di dalam sana, Sarah melihat berbagai macam hantu-hantu yang mungkin bohongan dan mungkin juga terselip dari beberapa hantu bohongan itu ada hantu benerannya mungkin ya. Ada berbagai macam. Pokoknya mulai dari sosok semacam kuntilanak, pocong, genderuwo, kemudian ada vampir dan lain sebagainya. Saat itu Sarah ini benar-benar ketakutan. Dia cuma bisa terus megangin tangan si Dion sambil berjalan. Lah sedangkan si Dion sendiri, dia ini ketawa-ketawa terus karena ngeliat si Sarah yang ketakutan gitu loh. Seakan-akan itu sebuah hal yang lucu. Mereka masuk tuh. Masuk nggak lama, sekitar ya beberapa menit doang. Hingga pada akhirnya tembuslah mereka di pintu keluar bagian belakang. Saat di pintu keluar, Sarah ini ngeliat Adi yang lagi ngobrol sama salah satu petugas dari tempat wisata tersebut. Saat itu Dion langsung nyamperin si Adi sambil bertanya, "Di, ada apa Di?" "Lala Yon, Lala kenapa? Mana Lala?" "Lala hilang Yon, Lala hilang." Mendengar hal itu, si Sarah ini benar-benar panik. Dia langsung teriak, "Astaga Adi, gimana kok bisa hilang si Lala? Terus kenapa kok bisa kamu keluar sendirian?" Wah di situ Adi udah nggak bisa berkata-kata lagi. Keringetnya ini udah berkucur, wajahnya dipenuhi keringat. Dia takut, benar-benar ketakutan. Lantaran dia udah benar-benar nggak tahu lagi harus bagaimana. Hingga pada akhirnya petugas tadi ini langsung menginformasikan tentang hilangnya Lala kepada timnya atau kepada petugas yang lain melalui walkie-talkie. Saat itu diinformasikan tuh, jangan ada dulu yang masuk ataupun keluar dari wahana rumah hantu itu karena mereka mau mencari seseorang yang hilang. Nah setelahnya dicarilah tuh masuk ke dalam. Bahkan si Sarah sendiri yang baru keluar dengan rasa ketakutan yang begitu dahsyat, terpaksa dia masuk lagi. Di dalam setengah jam mereka mencari benar-benar gak ketemu. Benar-benar raib, hilang entah kemana si Lala. Nah karena udah benar-benar putus asa, Sarah menyarankan untuk lapor polisi dan minta dibantu oleh polisi buat nyariin si Lala tadi. Setelah ditelepon, hanya sekitar 13 menitan, polisi datang nih. Pada saat itu juga, rumah hantu tersebut langsung dibongkar oleh polisi. Namun di sini kembali hasilnya nihil, tidak ditemukan sosok Lala. Nah di situ juga si Sarah ini menyarankan untuk manggil orang pinter atau bisa dikatakan dukun lah. Barangkali ternyata si Lala ini diculik oleh sosok seperti bangsa jin dan lain sebagainya. Dipanggil tuh beneran di situ. Dipanggil. Di situ juga ada ibu dan juga ayahnya atau orang tua dari si Lala. Saat itu kalian tahu kondisinya pasti dong. Gimana sih perasaan seorang ayah dan ibu ketika tahu anaknya hilang entah kemana di satu tempat yang tidak terlalu luas saat itu. Wah dia benar-benar nangis, bahkan dia mengancam ke pengelola wisata tersebut. Apabila nanti ternyata memang benar anaknya tidak bisa ditemukan, maka
orang tua Lala bakalan menuntut pihak pengelola tempat wisata tersebut. Nah, kembali lagi ke dukun, dukunnya datang. Tapi sayangnya, dukun tersebut ini gagal. Dia nggak bisa menemukan tanda-tanda atau tidak bisa memastikan di mana si Lala ini berada. Ini suatu hal yang benar-benar di luar akal, nggak masuk akal banget. Nah, setelahnya dulu, berita hilangnya Lala ini beredar luas, benar-benar beredar luas. Bahkan dikabarkan melalui media internasional. Itu udah benar-benar wah kacau banget. Menjadi gempar tuh tempat tersebut. Seminggu setelah hilangnya Lala, tempat itu emang udah benar-benar ditutup, disegel sama polisi dengan semacam kayak garis itu loh, garis polisi itu. 1 minggu berlalu setelah hilangnya Lala di tempat wisata tersebut. Kabar hilangnya Lala ini menjadi sebuah buah bibir, bahkan sampai dikabarkan melalui media nasional. Dan saat itu juga wahana tersebut langsung disegel dan ditutup oleh pihak berwenang. Namun di sini dulur, Sarah ini masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi sama si Lala. Ada apa di wahana itu? Saat itu jam 9 malam, dia langsung meraih teleponnya dan dia hubungi seseorang yang tak lain, itu adalah Dion. Saat itu Sarah ini mengatakan bahwa dia masih benar-benar penasaran dan dia juga masih yakin kalau Lala masih berada di tempat itu. Si Sarah pun mengajak Dion untuk membantunya dan menemaninya mencari si Lala. Dion sebenarnya ingin menolak, tapi karena yang mengajak ini pacarnya, apalagi yang hilang ini sahabatnya, dia nggak tega. Jadi berangkatlah mereka berdua ke tempat itu. Hingga tiba di sana, mereka kebingungan nih mau masuk lewat mana. Karena kondisinya ini udah bener-bener disegel rapet gitu. Saat si Dion ini lagi nyari celah untuk bisa masuk ke dalam wahana tersebut. Tapi dulu, di sini Sarah kembali merasa heran lantaran tempat itu benar-benar kosong, gak ada orang. Bahkan gak ada penjaganya. Seakan-akan tempat tersebut dibiarkan terbengkalai begitu saja. Mereka berdua ini muterin tempat itu sambil nyari-nyari celah di mana yang bisa mereka lalui untuk masuk ke dalam area wisata itu. Sayup-sayup, Sarah ini ngedenger ada suara. Dion, kamu denger gak? Diam tuh si Dion. Dion ini memperhatikan apa yang didengar oleh Sarah. Dan benar, dia juga dengar. Ada suara wanita yang benar-benar gak asing banget buat mereka berdua. Kalian tahu suara siapa? Itu suara Lala. Wah, di situ udah benar-benar gak karuan. Hingga pada akhirnya si Dion ini memutuskan untuk mendobrak salah satu kayak semacam penghalang di sana. Dan mereka berdua pun masuk. Saat itu kedengeran tuh teriakan si Lala ini minta tolong. Tapi dicari semua tempat itu gak ada. Cuman ada suaranya saja. Nah saat itu mereka berdua, si Sarah dan juga si Dion ini melintas di depan wahana ombak banyu yang sebelumnya mereka naiki. Nah di situ dia ini berhenti terlebih dahulu sembari mengingat tuh kalau waktu itu Sarah kan lihat wanita itu di situ, diperhatikan. Gak lama dari itu, dari belakang mereka berdua ini ada yang ngomong, ngapain kalian? Nyari apa? Sontak dong. Di situ mereka berdua langsung nengok dan ternyata itu merupakan seorang bapak-bapak yang usianya udah benar-benar rentah, udah tua. Di situ Sarah ini bilang, "Pak, saya lagi nyari teman saya, Pak." "Teman kamu?" "Iya, Pak, saya lagi nyari teman saya. Teman kamu udah nggak bakalan bisa pulang lagi. Sebaiknya kamu pergi. Kalian pergi saja dari sini." Bapak penjaga di sini." "Bukan, saya yang tinggal di sini." Mendengar apa yang dikatakan oleh bapak-bapak tadi, Sarah semakin heran lagi. Dia semakin heran lantaran, loh, kok bisa kondisi tempat wisata itu udah terbengkalai tapi ada orang yang tinggal di sana. Lagi mikir tuh si Sarah di situ. Dari belakangnya, dari arah ombak banyu tadi, dia ngedengar ada yang manggil lagi. "Sar, tolong. Dion, tolong aku." Nengoklah mereka berdua.
Saat mereka berdua nengok, itu mereka nggak ngelihat siapapun. Nah di situ Sarah kembalikan tuh pandangannya, nengok lagi ke belakang. Bapak-bapak yang tadi seharusnya ada di depan mereka, itu secara tiba-tiba menghilang. Karena panik dengan kondisi seperti itu. Panik dengan keadaan itu. Si Sarah ini langsung, wah bener, ada yang nggak beres ini. Dari jarak 10 meter, si Sarah ini ngeliat di depannya ada sosok wanita yang nggak asing buatnya. Di situ Sarah ini perlahan ngedeket tuh. Dia perlahan maju, sedangkan Dion itu ngikutin Sarah dari belakang. Dia nanya, Sar, itu siapa? Itu cewek yang waktu itu aku lihat. Cewek yang waktu itu naik ombak banyu bareng kita, yang ada di sebelah Lala, itu ceweknya. Semakin dekat mereka berdua, mungkin jaraknya cuma tinggal beberapa langkah lagi, si Dion ini langsung narik tangan si Sarah. Dia bilang, Sar, ayo kita pulang Sar. Udah, ayo kita pulang. Seakan-akan kayaknya nih ya, Dion udah mulai sadar kalau sosok wanita yang ada di depan mereka itu bukanlah manusia, melainkan sosok makhluk halus. Tapi si Sarah benar-benar kekeh banget, pengen cari tahu tentang siapa sosok wanita itu dan di mana keberadaan Lala. Barangkali sosok tersebut tahu. Semakin dekat, Sarah nanya sama sosok tadi, kamu siapa? Sosok itu cuma diem doang, tanpa bersuara sama sekali. Dia cuma terus menatap ke arah mereka berdua. Hingga pada akhirnya sosok tersebut tiba-tiba teriak. Nah, di sini saya tidak bisa mencontohkan teriakannya. Intinya, pada sosok tersebut ini mengatakan seperti ini dulu. Dulu 20 orang menjadi korban tewas di tempat ini. Dia teriak kayak gitu kenceng banget. Bahkan teriakannya sampai ngebuat Sarah dan juga si Dion ini udah bener-bener gak kuat. Itu teriakan. Bener-bener teriakan. Saya gak bisa nyontohin teriakannya gimana. Karena bener-bener dahsyat. Seakan-akan gendang telinga milik Sarah dan juga si Dion ini hampir pecah. Di situ Dion berusaha buat narik si Sarah. Sar, ayo Sar, ayo cepet kita pulang. Pulanglah mereka berdua. Nah tapi dulu di pagi hari ya, karena Sarah masih benar-benar penasaran, apalagi dia ditambah lagi dengan perkataan dari sosok wanita semalam itu yang tiba-tiba teriak dengan mengatakan 20 orang dulu tewas di tempat ini, menjadi korban dari tempat ini. Semakin penasaran tuh si Sarah. Satu-satunya orang yang bisa menjawab tentang apa yang terjadi oleh Lala itu cuman Adi. Nah disitulah Sarah berniatan untuk mendatangi rumah Adi. Apalagi setelah kejadian yang menimpa si Lala, Adi ini kayak semakin jarang banget, dia susah banget buat dihubungin. Bahkan buat ngampus pun dia jarang-jarang. Kalau ya Sarah sendiri berpikir mungkin Adi masih merasa terpukul atas hilangnya Lala pada saat itu. Nah, datang tuh Sarah sama Dion ke rumah Adi. Namun sampai di rumah Adi ternyata Adinya nggak ada di rumah. Di situ mereka heran lagi loh. Adi kemana? Yang ada di situ cuma ibunya Adi. Ibunya Adi bilang kalau Adi itu berada di rumah neneknya di kampung, ada urusan. Terus ibu Adi nanya ke mereka berdua, ada urusan apa sama Adi? Terpaksa di situ Dion ini berbohong. Dia cuma bilang ada urusan ya tugas kampus bu. Ya udah kalau gitu kalian temui saja Adi di kampung neneknya. Nih saya kasih alamatnya. Diberikan tuh secari kertas itu berupa alamat. Nah nanti kalau kalian sudah sampai ke kampung ini, kalian tanya saja sama orang di kampung itu. Ambu Mina. Namanya Ambu Mina, panggilannya Ambu. Nah, setelah mendapatkan alamat tersebut, mereka nggak pikir panjang lagi, berangkatlah tuh. Saat itu, mereka memakan waktu perjalanan 3 jam. Mereka naik kereta ke stasiun yang ada di daerah tersebut. Sampailah di sebuah kampungnya nggak terlalu besar, masih benar-benar kelihatan asri banget. Di situ nanyalah tuh si Dion ini sama salah satu warga di situ. Pak, permisi, Bapak tahu rumahnya Ambu Mina? Oh, Bu Ina. Iya Pak, Ambu Mina. Oh ya, kamu lurus aja. Nanti belok kiri, perempatan, belok kanan dikit. Nah, itu rumahnya. Oh ya sudah,
Makasih ya Pak. Jadi mereka dari tempat tadi mereka bertanya ke rumahnya Ambu Mina itu berjalan kaki karena jaraknya juga tidak terlalu jauh. Nah di perjalanan Sarah ini memperhatikan si Dion ini terus-terusan kayak megangin lehernya gitu loh, kayak dia pijet gitu loh, pijetin lehernya, bener-bener kayak orang kesakitan. Nanyalah di situ si Sarah, kamu kenapa? Nggak apa-apa, paling salah bantal ini aku tidurnya. Ya udah, nanti kalau sudah sampai di rumah Ambu Mina, aku pijetin ya. Ya udah dong. Di situ mereka berjalan hingga tibalah di rumah yang kayak rumah Jawa, rumah adat Jawa. Di depannya itu ada semacam tiang, 4 tiang. Pintunya ini benar-benar kayak pintu yang bukaan 2 itu loh, 2 pintu itu. Di dalamnya masih terias, kayak di luarnya ini ada pot-pot yang ngegantung. Diketoklah pintu rumah tersebut. Nggak lama diketok, muncul tuh seorang nenek-nenek tua. Jalannya udah lumayan membungkuk. Rambutnya putih, rambutnya serba putih, bener-bener putih. Dia ini kulitnya ya dulur ya, mohon maaf ya, kulitnya ini kayak semacam kayak udah mengelupas gitu loh, udah tua. Nah di situ nanya, kalian nyari siapa? Dion bilang, saya nyari Adi nek. Apa Adi ada di sini? Oh Adi, kalian temannya Adi? Iya, saya temannya Adi. Ya sudah, masuk. Adinya ada di kamar. Dia sakit dari semalam, gak enak badan. Dia lagi tidur. Masuklah tuh mereka berdua ke dalam rumah tersebut. Nah diarahkan ke sebuah kamar yang dimana di dalamnya itu terdapat Adi yang lagi tertidur. Mereka ngeliat tuh si Adi ini kayak di wajahnya ini bentol-bentol, serba merah kayak orang alergi gitu loh. Bener-bener aneh banget. Nah karena saat itu si Adi ini dalam kondisi tidur yang benar-benar pulas, mereka berdua ini nggak berani buat ngebangunin si Adi. Jadi ya udah, mereka memilih untuk tetap berada di sana sampai Adi ini bangun. Hingga pada akhirnya malam hari pun tiba dulur, dan ternyata si Adi ini belum bangun juga. Karena memang benar-benar penting banget Sarah dan juga Dion ini menemui Adi, sampai mereka berdua memilih untuk menginap di rumah Ambu Mina. Nah, mereka menginap tuh di situ. Nah, sedikit saya jelaskan tentang Ambu Mina supaya kalian paham itu. Ambu Mina ini adalah nenek dari si Adi. Dia memang tinggal sendirian. Suaminya sudah meninggal ya sekitar 8 tahun silam. Jadi dia sangat senang ketika ada cucunya si Adi ini datang, ataupun orang lain siapapun itu yang datang bertamu di rumahnya, apalagi sampai nginep. Dia ngerasa kayak nggak kesepian gitu loh, ada orang lain di rumahnya. Dari situlah Ambu Mina ini mengizinkan, dengan sangat-sangat mengizinkan si Dion dan juga Sarah untuk menginap di sana. Gini, Sarah itu tidur di sebuah kamar yang terletak di sebelah dapur ya. Tidurnya di kamar yang terletak di sebelah dapur. Lah sedangkan si Dion itu tidur di sebelah kamar, ya di sebuah kamar yang tepat berada di sebelah kamarnya si Adi. Mereka tidurlah di situ. Jam 12 malam. Sarah ini kebangun karena dia tiba-tiba ngedengar ada suara erangan. Kayak erangan orang kesakitan gitu loh. Bener-bener dia ngedengar kayak suara erangan kesakitan. Dengar suara itu, dia langsung buka pintu kamarnya dan keluar. Dia dengerin tuh siapa ini? Kayak ada orang teriak-teriak. Ternyata suara itu berasal dari kamar yang digunakan oleh si Dion. Karena si Sarah ini takut ada apa-apa sama dia, dia langsung menghampiri kamar tersebut. Dia berusaha buat ngebuka kamar itu, tapi ternyata kondisinya terkunci. Di situ si Sarah ini gedor-gedor. Dion, kamu kenapa Dion? Dion, bukain pintunya, bukain. Dion nggak ngebuka pintu itu. Dia cuma terus mengerang kesakitan, teriak-teriak. Lah dari suara gaduh itu, Ambu Mina ini keluar dari kamarnya. Ada apa ini? Ambu, Dion, Dion teriak-teriak kayak orang kesakitan. Ambu Mina ini perlahan nempelin telinganya di pintu kamar milik si Dion. Nah, gak lama dari itu,
dia pun langsung bergegas balik ke dapur. Dia ke dapur. Nah, setelahnya dia balik lagi, dia serahkan sebuah linggis ke si Sarah. Kamu pakai ini. Dicongkel tuh pintu. Awalnya Sarah ini ngerasa nggak bisa gitu karena dia perempuan juga. Tapi kalau misalkan dia minta Ambu Mina ini yang nyongkel, malah lebih repot lagi karena udah tua gitu loh, udah renta banget. Jadi berusaha di situ dan akhirnya beruntunglah pintu itu terbuka. Saat pintu itu terbuka, mereka dibuat kaget ketika melihat sosok Dion yang sudah berdiri dengan matanya masih terpejam, terus kayak orang kesakitan gitu loh, megangin lehernya. Nah ternyata si Sarah ini ngeliat di leher, di pundaknya si Dion itu ada sosok wanita yang sebelumnya mereka lihat di tempat wisata itu, kayak duduk di pundaknya si Dion ini. Wah, di situ udah benar-benar gak karuan lagi. Dion ini dengan keadaan gak sadarkan diri, dia matanya ini terpejam sambil terus teriak-teriak kesakitan. Lah, Ambu Mina yang melihat kejadian itu, dia langsung bergegas kembali ke kamarnya. Balik lagi dia bawa semacam kayak jimat. Jimatnya ini berbentuk kayak patung manusia, cuman ukurannya kecil, paling segenggam tangan. Dilemparin tuh jimat itu ke arah si Dion. Setelah jimat itu dilempar, Dion ini lunglai, tubuhnya langsung lemes dan dia pun sadar. Nah, dari situlah Ambu Mina ini bertanya, sebenarnya ada apa? Kok bisa kalian semua ini sampai diikutin sama dedemit? Apa yang kalian lakuin? Disitulah Sarah baru bercerita tentang apa yang terjadi dan apa yang menimpa mereka semua. Si Sarah ini bilang, Ambu, aku nggak tahu, Dion juga nggak tahu. Satu-satunya orang yang tahu dengan apa yang terjadi itu cuma Adi, Ambu. Setelah mengatakan hal itu, mereka bertiga ini langsung ngecek ke kamar si Adi, ngecek kondisi Adi. Barangkali si Adi ini sudah bangun dan sudah bisa semacam kayak ditanya gitu loh tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Adi dan juga Lala pada saat di dalam rumah hantu itu. Nah, saat dibuka pintunya, emang Adi ini udah tersadar, dia duduk di ranjangnya sambil terus diam. Gak lama dari itu, tiba-tiba dia berdiri sambil kepalanya yang masih nunduk gitu loh. Dia benar-benar nunduk kayak gini. Perlahan tuh, Dion mendekat. Dia tepuk pundak si Adi sambil dia bertanya, Adi, sadar Di, kamu kenapa Di? Si Adi cuma nengokin kepalanya. Dia menatap tajam ke arah wajah si Dion. Nah dari situlah Ambu Mina ini kembali sadar kalau ternyata cucunya udah kerasukan sosok makhluk yang benar-benar mengerikan. Ambu Mina ini kembali ke kamar si Dion, ngambil jimat yang tadi, terus dilemparin tuh ke si Adi. Setelah dilempar, Adi langsung jatuh berak di depan kasurnya. Nah disitulah Sarah sama Dion ini langsung ngebopong tubuh Adi, diletakkan di ranjangnya. Adi dengan kondisi yang terkapar seperti itu. Nah ternyata dulu di pagi harinya kondisi Adi ini semakin memprihatinkan. Benjolan yang tadinya itu udah hampir pecah, ini udah pecah. Darah itu benar-benar bercecer di bantal dan di ranjang milik si Adi. Dan kondisi seperti itu, mereka panik dong. Nah di situ juga kedua orang tua Adi ini datang. Nah datang mereka. Awalnya dulu saat itu si Dion ini menyarankan ke Ambu Mina sebelum orang tua Adi ini datang. Dia menyarankan untuk si Adi dibawa aja ke rumah sakit. Tapi Ambu Mina ini menolak dengan berkata bahwa itu bukan penyakit medis. Itu merupakan gangguan dari makhluk goib. Nah, tapi ketika orang tua Adi ini datang, mereka ini nggak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ambu Mina. Mereka tetap membawa si Adi ini ke rumah sakit. Di situ ya Ambu Mina cuma angkat tangan, orang itu orang tuanya. Jadi mau gimana pun ya sudah haknya gitu loh. Dia sebagai nenek. Dan dibawalah tuh. Di situ Sarah juga ikut di dalam mobil tersebut. Lah karena benar-benar udah penasaran. Saat itu Dion dan juga Adi sudah menjadi korban dari teror sosok makhluk tersebut. Apakah mungkin setelahnya atau selanjutnya Sarah yang menjadi korban? Gak mau dia menjadi korban. Di situ
Sarah ini perlahan merogoh kantongnya. Dia cari handphonenya dan ketemu. Dia langsung searching di Google tentang wahana yang waktu itu ia datangi bersama ketiga teman lainnya. Di situ barulah terungkap dulu. Ternyata dulu ya dulu, waktu sekitar tahun 2003, wahana itu baru pertama kali dibuka. Dan karena terjadi sebuah kecelakaannya bisa dikatakan kecelakaan maut. Kalian tahu biang lala? Kayak semacam kalau saya itu nyebutnya Honda, tapi kalau bahasa nasionalnya itu biang lala gitu, yang muter itu jatuh dari ketinggian beberapa ratus meter. Nah, dari jatuhnya biang lala tersebut mengorbankan 10 nyawa melayang. Kemudian setelah tragedi tersebut ditutuplah tuh tempat wisata itu. Setelahnya cukup lama ditutup, kembali dibuka lagi pada tahun 2018. Tak lama kembali dioperasikan, terjadi kembali, menewaskan 9 orang. Di sini sebenarnya Sarah ini bingung, sudah terjadi beberapa kejadian, tapi kok tetap masih dibuka saja. Nah, kemudian mereka pun sampai nih di rumah sakit. Si Adi langsung dibawa ke ruang rawat inap. Saat itu orang tua Adi juga bertanya ke dokter, "Dok, anak saya kenapa, Dok?" Tenang Bu, anak ibu nggak apa-apa, mungkin dia hanya alergi. Saya sudah ambil sampel darahnya dan saya akan cek di laboratorium. Ibu tenang saja ya, nanti anak ibu bakal sembuh kok, tenang saja. Setelah mengatakan hal itu, dokter pun pergi. Nah, mereka semua berada di sana. Yang ada di sana itu ya, yang pertama, Ibu Adi, Ayah Adi, kemudian Sarah dan juga si Dion. Nah, ayah dan ibu Adi ini tidur di sofa yang terletak di sebelah ranjang di mana si Adi ini dirawat. Sedangkan si Dion itu tidur di ruang tunggu. Dia tidur di ruang tunggu. Tapi si Sarah karena saat itu memang benar-benar kayak nggak bisa tidur. Jam 12 malam dia dibuat kaget ketika tiba-tiba Adi yang dalam kondisi koma ini menggerakkan tangannya. Saat itu Sarah langsung berusaha untuk membangunkan orang tua si Adi. Namun Adi tiba-tiba menangkap dan memegang tangan Sarah. Dia pun berkata, "Sarah, gak usah." "Loh, kenapa Di?" "Sudah, gak usah. Aku cuma pengen ngomong sama kamu." Dengan suara yang begitu lirih dan ya gimana? Orang habis koma, keadaannya benar-benar parah. Adi pun langsung tuh cerita tentang apa yang terjadi sebenarnya pada waktu itu yang dialami olehnya dan juga si Lala. Adi bilang, "Sar, kamu tahu kan, aku suka sama Lala sudah sejak lama. Nah, kemarin waktu di rumah hantu, aku itu nembak si Lala. Tapi apa yang terjadi? Entah, Sar. Tiba-tiba kita berdua ini berciuman." Dengar apa yang dikatakan oleh Adi, Sarah kaget. "Astaga, Di, kamu ini kok ada-ada aja?" Lagi ngobrol mereka berdua. Dari luar ada 2 orang masuk. Ternyata itu adalah Ambu Mina bersama seorang yang bisa dikatakan seorang dukun. Dari tampilannya ini seperti dukun. Pakainya baju, warnanya hitam lengkap dengan blangkon. Dia juga ada jenggotnya. Saat baru masuk, si dukun ini langsung bilang, "Wah, ini mah emang diganggu ini sama dedemit. Tolong Mbah selamati cucuku, Mbah. Dah, Bu, tenang aja. Pokoknya cucu Ambu bakal selamat, tenang aja." Saat itu mendengar ada suara ramai. Orang tua si Adi ini bangun, tapi dia cuma bisa keheranan, apalagi setelah melihat si Adi yang udah sadar. Dia cuma bisa diem sambil nangis gitu loh, nangis. Dia ini mau manggil dokter. Ketika ngelihat si Adi sadar, orang tua si Adi mau manggil dokter, tapi ditahan sama Ambu Mina. Terus Ambu Mina bilang, "Ini bukan penyakit medis. Udah, kamu diam aja, duduk. Saya janji, anakmu bakal selamat. Tenang aja. Gak usah kamu panggil dokter. Lagi pun dokter gak bakal tahu penyakitnya apa." Di situ, ibunya Adi ini cuma bisa nurut. Dia diam, duduk aja. Barulah tuh, si dukun tadi yang akrab dipanggil oleh Ambu Mina ini sebagai Abah itu membacakan mantra-mantra sembari terus mengelus tubuh si Adi tadi.
Setelah hal itu terjadi, tiba-tiba si Adi kembali pingsan. Dia kembali pingsan. Sedangkan dukun tadi cuman bilang, nggak apa-apa, memang sengaja saya suruh dia tidur, karena nanti besok dia akan pulih lagi, dia akan kembali normal lagi. Dan bener aja dulu, jam 4:30 Adi ini bangun dengan kondisi yang udah bener-bener kayak energinya ini kembali lagi. Namun bekas luka di wajahnya masih ada tetap. Saat itu ketika tahu bahwa dukun tadi berhasil menyelamatkan Adi, terbesit tuh pikiran di otaknya si Sarah dan juga Dion. Kalau Adi saja bisa ditolong, apakah dukun ini bisa menolong temannya yang satunya tadi, Lala? Saat itu si dukun masih ada di sana sambil makan sarapan. Lagi sarapan dia disamperin tuh sama si Sarah dan juga Dion. Sarah langsung mengutarakan apa yang diinginkan. Dia bilang, "Bah, saya mau minta tolong, Bah. Teman saya ada yang hilang, Bah, di tempat wisata." "Oh, teman kamu yang temennya si Adi juga ini?" "Iya, Bah, itu, Bah. Cewek, Bah. Tolong, Bah. Tolong banget, Bah. Teman kamu itu gampang banget buat diselamatin. Dia masih hidup, cuman dia terjebak di wahana itu. Lantas bagaimana, Bah, supaya teman saya ini bisa keluar, Bah?" "Sebentar." Si Abai ini merogoh tasnya, kemudian dia keluarkan. Itu kayak semacam kaca dulur, kaca kecil, ada gagangnya. Nah, kaca itu diberikan kepada si Dion. "Kamu pakai ini, arahkan ke sekeliling tempat itu. Nanti kamu akan melihat di mana keberadaan temanmu. Kalau misal kamu sudah melihat keberadaan temanmu, kamu taburkan garam ini di area tersebut." Mendengar apa yang dikatakan oleh Abah tadi, mereka langsung bergegas tuh. Mereka melakukan kegiatan itu di malam hari karena mereka nggak mau ada warga atau orang-orang sekitar sana yang melihat dan mencurigai apa yang mereka lakukan. Malam hari, sekitar 8:30 lah, mereka datang kembali ke wahana tersebut. Saat itu, mereka langsung mengarahkan cermin tersebut ke berbagai sudut. Dari cermin itu kelihatan, benar-benar kelihatan semacam kayak wahana yang ramai banget. Tapi ramainya bukan ramai manusia. Sosok dedemit ada di mana-mana saat itu. Mulai dari yang lidahnya panjang menjulur ke bawah. Kemudian juga ada yang sosok makhluk tanpa kepala. Bener-bener, wah, gila. Di situ Sarah ini menahan segala rasa takutnya. Ditambah lagi dia ngelihat banyak banget di sekelilingnya ada wanita. Ya semacam anak-anak seusianya pakai baju serba putih itu berlarian di tempat itu. Di situ mereka belum menemukan di mana keberadaan Lala. Hingga pada akhirnya Sarah ini bilang ke si Dion yang megang kaca tadi, "Coba kamu arahin ke atas." Diarahin tuh ke atas, dicari. Dan bener aja, mereka ngelihat sosok si Lala yang lagi dalam kondisi tergantung di biang Lala. Itu tangannya kegantung kayak gini dulur, diikat di biang Lala itu sambil terus merintih kesakitan, nangis-nangis. Melihat hal itu, si Sarah ini nangis juga, ikutan nangis ketika melihat temannya ini kegantung di situ. Kemudian Dion nggak mau pikir panjang lagi, langsung tuh ditaburin garam yang tadi diberikan oleh Abah, taburin tuh di sekeliling situ. Setelahnya baru benar-benar kelihatan. Namun kelihatannya saat itu ternyata baju si Lala ini nyangkut di biang Lala tadi. Di Hondar tadi itu nyangkut. Lah sedangkan yang dilihat oleh Sarah dan juga si Dion pada saat di cermin itu benar-benar kayak ada yang ngiket gitu loh tangannya. Tapi setelah benar-benar wujud berubah jadi bajunya yang nyangkut. Nah, dari kejadian itu karena mereka juga udah nggak tahu lagi harus bagaimana, nelponlah tuh polisi. Nggak lama dari itu polisi datang. Nggak cuma polisi, ambulan pemadam kebakaran juga dikerahkan. Lah, diturunkanlah si Lala ini dari tempat tersebut. Setelah diturunkan, kondisi Lala ini benar-benar lemes banget. Dia benar-benar kayak orang kecapean banget ya. Udah beberapa hari, bahkan 1 minggu lebih dia hilang dan dia berada di sana. Dibawalah tuh ke rumah sakit. Saat dibawa ke rumah sakit, si Sarah ini bilang ke Dion, "Ayo kita ikut Sarah ke rumah sakit." Saat itu sebenarnya posisi Dion ini seharusnya di belakang si Sarah. Tapi ketika Sarah nengok udah nggak ada Dion. Wah, di situ Sarah kembali takut.
Dia takut kalau Dion juga ikutan diculik. Tapi setelah diperhatikan sekelilingnya, Dion kelihatan tuh. Sarah ini ngeliat Dion dari kejauhan. Dion ini berdiri. Nah, di sebelah Dion ada sosok wanita. Wanitanya saat itu belum kelihatan jelas sama si Sarah. Karena entah itu ketutupan apa ya. Perlahan Sarah mendekat. Sampai pada akhirnya tepat banget di depannya. Sarah ngeliat tuh. Sosok wanita yang sebelumnya. Sosok wanita yang selalu mengganggu mereka pada saat itu. Mulai dari pada saat penampakan si Lala ini di sebelahnya ada wanita lah itu. Sampai pada akhirnya sosok tersebut yang naik di pundaknya si Dion. Dan lain sebagainya, itulah wanita tersebut. Namun anehnya dulu, Dion ini kayak lagi ngobrol sama si wanita tadi. Dia ngobrol gini. Mirna, kita ini sudah beda alam Mirna. Jadi aku minta tolong ke kamu, tolonglah. Jangan kamu ganggu aku lagi Mirna. Sebaiknya kamu kembali ke alammu dan jangan ganggu semua manusia yang ada di sini, yang datang ke sini. Aku bakalan terus doain kamu. Nanti juga kalau misalkan sudah waktunya, kita bakal bertemu di alam sana, Mirna. Mendengar hal itu, Sarah semakin heran. Ini sebenarnya siapa wanita itu? Kok bisa si Dion ini kenal dan tahu namanya? Nah, saat itu juga si wanita tadi, sosok wanita tadi, itu dia nangis ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Dion. Dia nangis ngerintih. Dia megangin tangan si Dion. Tangan kanan Dion itu dipegang sama wanita itu. Dion cuma bilang, Mirna, ayolah. Aku bakal tetap doain kamu, Mirna. Lagipun, nanti kita bakal ketemu. Aku janji, Mirna, kita bakal ketemu. Bukankah kamu yakin? Setiap yang hidup pasti bakalan mati, Mirna. Sudahlah, kamu lepaskan aku, kamu tenang bersama alammu, dan aku tenang bersama kehidupanku. Perlahan tuh, sosok wanita ini melepaskan genggaman tangan si Dion tadi. Dia perlahan melangkah menjauh dan menghilang di telan kegelapan. Nah, saat itu juga, Sarah ini bertanya ke Dion, siapa sosok wanita itu? Kok bisa kenal? Awalnya Dion gak mau menceritakan, namun karena didesak oleh Sarah dengan alih-alih, kalau misalkan Dion gak mau cerita, dia bakal mutusin Dion. Dari situlah Dion pun akhirnya cerita, kalau ternyata sosok wanita itu adalah mantannya, yaitu Mirna. Nah, tak lain juga, sosok wanita itu adalah korban terakhir dari tempat wisata itu. Itulah korban yang jatuh dari atas biang lala dan jatuh ke tanah hingga pada akhirnya tewas. Mendengar hal itu, Sarah ini langsung kayak, yang pertama dia kecewa, yang keduanya dia heran, yang ketiganya dia bingung. Kenapa? Kalau si Dion ini tahu, kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin? Kenapa kok dia seakan-akan nggak kenal sama sosok itu? Itu kan suatu hal yang aneh. Namun di sini Dion kembali meyakinkan kalau dia cuma nggak mau Sarah ngerasa keganggu dengan kehadiran sosok makhluk tersebut yang terus mengikuti dia. Selang 2 tahun berlalu, mereka berempat pun lulus dari kampusnya. Namun kejadian-kejadian tersebut tidak pernah bisa ia lupakan. Apalagi Sarah, dia tidak bisa melupakan semua kejadian tersebut. Kejadian itu selalu membekas di hatinya dan di pikirannya. Seakan-akan itu merupakan pengalaman terburuk dalam hidupnya. Sedulur Tapak Misteri dimanapun kalian berada, kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami langsung oleh Sarah. Dan dari kisah ini juga, Sarah berpesan kepada saya dan kepada kita semua bahwa memang benar manusia hidup di dunia, di bumi ini tidak hanya sendirian. Di alam lain, tepat berdampingan dengan kita, ada sosok-sosok makhluk yang tak bisa dilihat oleh mata telanjang. Bahkan mungkin sosok tersebut selalu mendampingi kita dimanapun kita berada. Makan, minum, bekerja, beraktivitas, atau mungkin kita tidur, sosok tersebut mungkin juga berada di sebelah kita. Jadi berhati-hatilah dimanapun kalian berada. Jaga ucapan, tutur sapa, sopan, dan juga santun adalah hal penting dalam berkehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Buat kalian semua yang pengen membagikan kisah mistis kalian kepada saya, bisa langsung kirim ke nomor yang sudah tertera di channel ini. Saya
pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.